Wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada 4 gambar, yaitu ini kubus, kemudian balok, kemudian ini prisma segitiga, kemudian ini adalah tabung atau silinder. Nah, kita akan mencari luas permukaan dan volumenya. Saya langsung saja, satu bangun langsung dicari luas permukaan dan volumenya. Yang pertama, kubus. Kubus itu untuk mencari luas permukaan kubus, itu ini sisi-sisinya, karena kalau kita menghitung luas permukaan berarti menghitung jumlah semua sisi-sisinya. Ini sisi-sisinya, kubus mempunyai 6 sisi persegi. 6 sisi persegi. Berarti untuk menghitung luas permukaannya menjadi luas P aja ya. Luas P berarti menjadi 6 dikali sisi, panjang sisi maksudnya ya. Panjang sisi kali panjang sisinya. Nah, seandainya sisi kubus ini panjang sisinya atau rusuknya ini sama dengan 5 cm, berarti luas permukaannya menjadi 6 dikali 5 dikali dengan 5. Berarti menjadi 6 dikali 5, 30, kemudian dikali 5 menjadi 150 cm. Beda dengan volume. Kalau volume prisma itu kan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas dikali dengan tinggi, karena luasnya berbentuk persegi. Ini berarti luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk persegi, berarti perseginya kan berarti sisi kali sisi, atau panjang rusuknya kali panjang rusuknya, sisi dikali sisi, ininya juga tingginya sama. Berarti sisi dikali sisi dikali sisi. Kebetulan di sini panjang sisinya 5 cm. Berarti volumenya sama dengan 5 dikali 5 dikali dengan 5, sama dengan 125 cm kubik. Kalau ini tadi cm persegi kalau luas ya, mohon maaf. Oke. Jadi beda antara luas permukaan dengan volume. Nah, sekarang balok. Kalau balok ini sebetulnya untuk mencari luas permukaannya sama dengan mencari luas permukaan kubus. Bedanya karena balok itu kan sisi-sisinya beda. Di sini panjang sisi-sisinya beda. Yang membedakan antara balok dengan kubus itu, kalau balok itu kan ini biasanya kita menyebutnya panjang, ini lebar, kemudian tinggi. Padahal sama panjang sisi-sisi ini. Cuman kalau ini lebih panjang, berarti contoh misalkan di sini 10 cm. Di sini 8 cm. Kemudian misalkan tingginya 12 cm. Di sini ya, tingginya di sini 12 cm. Berarti kita menjumlahkan semua luasnya. Pertama, luas permukaannya berarti menjadi, ininya kan yang panjangnya 10 dengan berarti sisi depan dengan sisi belakang ya. Kalau kita biasanya menyebutnya berarti panjang, ini dulu panjang kali lebar, 2 panjang kali lebarnya alas dan atasnya kan berarti 2 kali panjang kali lebar, ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi, depan dengan belakangnya, 2 panjang kali tinggi. Kemudian samping kanan dengan samping kiri, berarti ditambah lagi dengan 2 dikali lebar dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita tinggal dimasukkan, misalkan panjangnya 10 cm, lebarnya ini tinggal dimasukkan kemudian dijumlahkan.
Contoh, langsung saja berarti 2 PL menjadi 2 dikali 10 dikali 8. Ditambah dengan 2 dikali dengan 10 dikali dengan 12. Kemudian 2 dikali dengan lebar kali tinggi, 8 dikali dengan 12. Nah, sekarang berarti 2 dikali 10, 20 dikali dengan 8 sama dengan 160. Kemudian 20 dikali 12 sama dengan 240. Kemudian 2 dikali 8 dikali dengan 12, 190. Oh, salah ya. 2 dikali 8 dikali dengan 16 berarti 12, 10, 80, 96 kali 2, 192. Nah, tinggal dijumlahkan menjadi 2, kemudian 6 ditambah 4, 10 ditambah 9 menjadi 9, nyimpen 1, 592 cm persegi. Ini luas permukaan balok. Nah, bagaimana dengan volumenya? Volumenya tinggal dikalikan luas alas dikali dengan tinggi. Karena luas alasnya sama dengan alasnya berbentuk panjang kali lebar, maka berarti volumenya sama dengan 10 dikali 8 dikali dengan 12. Sama dengan 900, 960 cm per kubik ya. Ingat, kalau volume berarti satuannya kubik, biasanya yang diminta liter. Kalau 1 liter itu berarti sama dengan 1 desimeter kubik ya. Nanti bisa dijadikan ke dalam bentuk desimeter kubik. Nah, sekarang bagaimana dengan prisma? Ini prisma segitiga. Prisma segitiga ini alasnya berbentuk segitiga. Jadi untuk mencari luas permukaannya ini ada 2 segitiga dan ada 3 persegi panjang dijumlahkan. Misalkan di sini saya anggap ini segitiganya siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku berarti di sini 3, misalkan 3 cm. Kemudian di sini 4 cm, di sini 5 cm. Nah, kemudian tinggi segitiganya sama dengan 10 cm. Tinggi prismanya maksud saya. Tinggi prismanya sama dengan 10 cm. Berarti untuk mencari luas permukaannya tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Ini untuk persegi balok ini saya hapus dulu biar lebih mudah melihatnya. Oke. Nah, untuk luas prisma segitiga ini berarti tinggal digabung-gabungkan. Ada 2 segitiga yang masing-masing karena itu siku-siku ya, ukurannya 3 cm, 4 cm, kemudian 5 cm. Ada 2 segitiga berarti luasnya sama dengan 2 kali luas segitiga. 2 kali luas segitiganya berarti 2 dikali segitiganya berarti 3 dikali 4. 3 dikali 4 dibagi 2. Ini menjadi 12 ya.
3, 4 kan 2, 6 sama dengan 12 cm. Ini 2 luas segitiga. Kemudian ini 3 persegi panjang. Prisma segitiga ini mempunyai 3 persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Kalau di sini kalau panjangnya 10 cm, salah satunya di sini lebarnya 3 cm, salah satunya lagi 4 cm, kemudian satunya 5 cm. Berarti ada 3 persegi panjang yang ukurannya berbeda-beda. Nanti dijumlahkan 3 dikali dengan 10 sama dengan 30, ditambah dengan persegi panjang yang satunya lagi 4 dikali 10 sama dengan 40, kemudian satu lagi 5 dikali dengan 10 sama dengan 50. Jika dijumlahkan menjadi 120 cm. Nah, 120 cm itu dijumlahkan dengan tadi yang 2 segitiga itu. 2 segitiganya sama dengan 12 cm. Berarti 120 ditambah 12 cm sama dengan 132 cm persegi. Ini luas dari prisma segitiga. Oke. Sekarang yang terakhir adalah bangun tabung. Tabung ini mempunyai alasnya berbentuk lingkaran, kemudian tutupnya berbentuk lingkaran. Jadi untuk mencari luas permukaannya berarti 2 dikali dengan luas lingkaran, karena bentuknya lingkaran ya. Karena bentuk sebelum ke tabung ini prisma segitiga untuk mencari tingginya dulu. Volumenya dulu. Volumenya ketinggalan. Volume prisma segitiga. Volumenya sama. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, sama luas alasnya bentuknya segitiga, berarti segitiga itu kan sama dengan setengah dikali dengan 3 dikali dengan 4, kemudian dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya sama dengan 10 cm. Jadi menjadi 6 dikali 10 menjadi 60 cm kubik. Nah, ini untuk prisma segitiga. Ini luasnya, kemudian ini volumenya. Sekarang kita lanjutkan ke tabung. Tabung itu mempunyai 2 lingkaran ya, alasnya berbentuk lingkaran, kemudian tutupnya berbentuk lingkaran. Kemudian yang tengah ini yang disebut dengan selimut tabung. Selimut tabung, kalau misalkan di sini ini yang disebut dengan jari-jarinya. Jari-jarinya misalkan 7 cm. Kalau dari sini ke sini ini namanya diameter. Diameter lingkaran ya, garis tengah. Kalau setengahnya berarti 7 cm. Yang biasa disebut dengan R, jari-jari. Kemudian misalkan tinggi tabungnya sama dengan 10 cm, biar gampang ya. Berarti luas permukaannya sama dengan 2 kali. Luas permukaannya berarti 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Ya, ini saya hapus dulu biar mudah. 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimutnya. Luas lingkaran 2 kali lingkaran, berarti lingkarannya menjadi 2 kali, karena di sini jari-jarinya 7. Kita menggunakan V-nya kan, lingkaran itu luasnya sama dengan VR kuadrat ya. VR kuadrat. Berarti menjadi 2V kali R kuadrat ditambah dengan selimut. Selimutnya menjadi V kali diameter keliling ya, keliling kali tinggi. Ini berarti selimutnya sama dengan V kali ini dalam kurung, kalau nggak ada kurungnya nanti jadi salah. Ini V kali diameter dikali dengan tinggi. Nah, kita tinggal masukkan
2 VR kuadrat berarti di sini menjadi 2 dikali 22 per 7 dikali dengan 7 kali 7 kan, 7 kuadrat ini dihapus, dicoret ya, menjadi 244 kali 7 154 menjadi 308 ditambah dengan V kali D kali T berarti 22 per 7 dikali diameternya, karena jari-jarinya sama dengan 7 berarti diameternya sama dengan 14 ditambah dengan 22 per 7 dikali dengan 14 dikali dengan 10. Nah ini menjadi 14 nya 7 dibagi 7 menjadi 2, 44 menjadi 440. Berarti luasnya menjadi 308 ditambah 440 sama dengan 748 cm persegi. Ingat kalau luas berarti satuannya cm persegi ya, cm persegi. Jelas ya. Nah sekarang kita lanjut volumenya. Volume tabung. Volume tabung sama volume tabung itu berarti luas alas dikali dengan tinggi. Karena luasnya berbentuk lingkaran, ini kan luas alas dikali tinggi. Karena tabung itu kan luasnya, alasnya, untuk mencari volume tabung kan berarti luas alas dikali dengan tinggi. Karena luasnya berbentuk lingkaran, berarti luasnya sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Tinggi tabungnya sama dengan 10 cm. Berarti menjadi 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan 10. Ini dicoret 154 kali 10 menjadi 1540 cm kubik. Ini untuk tabung. Jadi sebetulnya untuk kubus, balok, prisma, kemudian tabung, untuk mencari volumenya intinya sama. Semuanya luas alas dikali dengan tinggi. Karena alasnya bentuknya berbeda-beda, jadi sesuai dengan bentuknya. Kemudian untuk luas permukaan berarti menjumlahkan semua masing-masing bidang sisi-sisinya dijumlahkan. Jadi tidak bisa misalkan kalau misalkan menyampaikan kepada anak langsung menggunakan rumus ini, karena ketika ini bangunnya sudah digabung, untuk mencari luas permukaan itu akan berbeda. Biasanya yang digabungnya itu nanti tidak akan kehitung lagi. Oke, ini sampai dengan bangun tabung dulu. Kalau masih belum jelas nanti bisa dibahas pada saat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.